Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Latifah dari SMKS Ma'arif NU 1 Limpung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mengambil satu tema yang penting, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah hal yang utuh, tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena menurut beliau, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Sebenarnya intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berubah, terus berubah, seperti halnya tata surya terus berputar. Demikian juga kebudayaan. Kebudayaan juga bersifat dinamis. Tidak bisa kebudayaan bersifat statis. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan, yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan, seperti yang saya utarakan sebelumnya, pendidikan haruslah selalu berubah, seperti halnya tata surya, harus selalu berputar, tidak bisa diam di tempat. Bayangkan bagaimana ketika salah satu planet tiba-tiba berhenti, maka sistem tata surya akan berantakan. Begitu pula pendidikan harus selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain, harus menyesuaikan. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jangan samakan zaman kita sebagai pendidik dengan zaman anak-anak sekarang. Kodrat alam di Indonesia tentu berbeda dengan alam di luar negeri. Indonesia memiliki 2 musim, sedangkan negara lain ada yang memiliki lebih dari 2 musim. Kemudian Indonesia terdiri dari pesisir pantai sampai dengan pegunungan. Tentunya kita harus membedakan metode pembelajaran antara anak-anak di wilayah pesisir dengan di wilayah pegunungan. Kita harus memahami, memaknai, dan menghayati arti keberagaman. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang, dari zaman yang kemerdekaan, bahkan sebelum kemerdekaan, sampai sekarang zaman serba teknologi yang maju. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik juga harus mau dan terus belajar hal-hal baru, terutama terkait dengan teknologi. Kemudian, yang kedua, pendidikan itu memerdekakan. Apa yang dimaksud memerdekakan? Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun kita sebagai pendidik dianggap sebagai pamong, istilahnya among, ngemong, dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Agar nanti anak juga secara sadar
memahami bahwa kemerdekaan dirinya dan juga akan mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru adalah mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, menjadi manusia dan anggota masyarakat. Maksud dari kemerdekaan itu sendiri atau memerdekakan itu sendiri adalah berarti dalam mendidik kita harus berpihak pada murid. Karena anak-anak itu dilahirkan dengan keunikan masing-masing. Namun, kita harus kembali mengingat bahwa karakter anak memang ada yang bisa kita bentuk dan ada yang tidak bisa. Karena tabiat orang itu ada yang dapat berubah dan tidak dapat berubah. Bagian yang berhubungan dengan kecerdasan, angan-angan, atau pikiran, atau kita sering kenal dengan intelektual, hal tersebut dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Namun hal-hal yang biologis seperti bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia itu dikatakan tidak dapat berubah. Misalnya orang yang bertabiat malu, belas kasih, murah hati, bengis, pemarah, selama ia sempat memikirkan segala keadaan dan mau membuka pikirannya, dan maka ia dapat menahan tabiatnya yang asli, dapat menahan malunya tadi atau pemarahnya tadi. Namun jika pikirannya tidak sempat bergerak, tidak mau dibuka, meskipun dengan keadaan yang ada, meskipun dengan pendidikan yang memadai, jika pemikirannya tidak dapat dibuka, maka tentulah tabiatnya yang asli akan muncul dengan sendirinya, terutama pada keadaan yang tiba-tiba. Jadi kita sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat mereka agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup sebagai manusia dan bermasyarakat. Dalam menjalankan itu, Ki Hajar Dewantara berpesan bahwa guru harus ikhlas dalam mendidik. Menurut beliau, ikhlas adalah bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Ketika tiga hal tersebut dapat dilaksanakan, harapan dari beliau, pendidikan akan mewujudkan budi pekerti luhur. Budi adalah gabungan dari cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti artinya tenaga. Jadi dari budi pekerti adalah gabungan dari cipta, rasa, dan karsa yang menghasilkan tenaga untuk melaksanakan tindakan apa yang akan dilakukan. Olah cipta akan menajamkan pikiran. Olah rasa akan menghaluskan rasa, perasaan, hati. Olah karsa akan memperkuat kemauan dan semangat. Olahraga akan menyehatkan jasmani. Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Untuk mewujudkan budi pekerti yang luhur, semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Ada 3 yang biasa kita sebut dengan trilogi pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa,
Tutmuri Handayani. Yang artinya, ing ngarsa sungtulada berarti guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Ing madya mangun karso berarti guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Tutmuri Handayani yang berarti guru harus memberi dorongan, motivasi, dan arahan kepada anak didiknya. Kemudian bagaimana caranya menciptakan suasana belajar yang memerdekakan atau yang berpihak kepada murid? Di antaranya adalah dengan program ekstrakurikuler, agar anak bisa memilih ekstrakurikuler sesuai dengan bakat mereka. Adanya literasi dan pretest sebelum pembelajaran untuk memetakan gaya belajar anak dan sampai tahap mana anak dalam belajar. Kemudian pembentukan kelompok belajar, kemudian kegiatan pembelajaran yang inovatif. Tantangan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid adalah rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program yang disediakan di sekolah. Di sekolah kami ekstrakurikuler ada 18. Namun yang ikut ekstrakurikuler hanya anak itu saja. Dari 1.300 siswa bisa dihitung yang ikut ekstrakurikuler sekitar 150, tidak ada 200, jadi tidak ada 25% dari semua total ekstrakurikuler. Kemudian kemampuan guru yang belum menyeluruh menguasai pembelajaran yang inovatif. Guru, termasuk saya, masih cenderung melaksanakan pendidikan yang metode ceramah, meskipun ada beberapa materi yang menggunakan metode kelompok. Nah, di sini solusinya adalah bisa menggunakan model atau media pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih semangat saat belajar di kelas. Jadi, anak bisa lebih antusias dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh yang baik kepada murid. Terutama guru harus semangat belajar agar murid juga semangat belajar. Untuk menuntun murid, seorang guru perlu memberikan teladan dengan terus semangat belajar hal-hal baru agar murid termotivasi untuk lebih antusias dalam belajar. Sekian, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.